warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Oke, pertama-tama marilah kita sebelum masuk ke materi kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan menyuruh siswa atas nama Ibu untuk memimpin dalam doa. Ada yang boleh ada teman-teman belajar. Lalu menyatakan sini hari ini mari kita mulai biasa ulang kata bahasa yang tertuliskan. Doa. Semua puji Tuhan, terima kasih untuk segala kami di rumah, ini terima kasih dari sekolah Tuhan. Ini juga saja kami akan mendengar pelajaran dari Ibu ya Tuhan. Kiranya memperlakukan kebenaran segala kami dan pendidikan dari segala kejadian Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Amin. Kita akan mempelajari pelajaran tentang jurus jurus 3, yaitu tumbukan bisa terbaca? Bisa, Ibu. Kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Jurus 3 tumbukan resiliensi. Jurus ketiga, tumbukan resiliensi. Ulangi 1, 2, 3. Jurus ketiga tumbukan resiliensi. Tumbukan resiliensi. Iya. Di sini yang dimaksud resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Jadi kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Jadi resiliensi itu bangkit. Jadi contohnya seperti ini. Ada permainan itu seperti memakai kayak kartu domino. Tahu kartu domino nggak? Tahu. Itu nanti mereka akan mempraktikkan itu secara berkelompok, ya. Itu nanti dipraktikkan oleh bapak ibu guru biasanya di dalam pelatihan. Kalau ini di dalam murid, jadi ibu cukup menerangkan saja, ya. Contohnya seperti ini. Safira membuat dari kartu yang harus berdiri. Jadi kalau kena angin itu otomatis akan seperti apa? Bagaimana itu caranya membuat bahwa kartu itu akan tetap berdiri? Jadi kita harus menggunakan cara. Nah, itulah yang dimaksud dengan bangkit kembali. Resiliensi, kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan dan stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ya, jadi setiap manusia itu pasti memiliki rasa trauma. Entah trauma dengan sesuatu masalah yang ada di dalam hidup seseorang. Iya kan? Sampai di mana? Sampai trauma. Jadi setiap manusia dalam hidup ini mempunyai trauma. Kalau orang yang tidak mempunyai trauma itu berarti orang tersebut mempunyai gangguan mental atau bisa disebut dengan kenapa bisa disebut ODGJ itu kenapa? Karena apa? Karena ada unsur apa? Yang pertama bisa beban pikiran yang terlalu berat, atau bisa juga karena faktor ekonomi. Jadi di dalam rumah tangga itu pasti ada permasalahan. Yang itu yang memacu adalah faktor ekonomi. Jadi terlalu banyak memikir berat otomatis jadi terganggu. Kalau sudah masuk ke dalam kategori ODGJ berarti
sudah masuk ke dalam apa masalah yang berat, itu bisa disembuhkan nggak? Bisa. Kalau orang yang sudah masuk di dalam rumah sakit jiwa itu bisa disembuhkan nggak? Bisa. Bisa, tapi dalam waktu yang lama. Tapi kalau macam dong sembuh itu kadang masih bilang Bagaimana? bisa kalau dong sembuh, dong pikiran nanti kayak kamu ada gitu. Ya biasanya itu pelan-pelan. Pelan-pelan itu dalam arti jangan ada yang mengganggu gitu. Istilahnya kan itu kan pengobatan ya, pengobatan tapi jangka panjang. Tidak semudah itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi setiap hari itu harus dilatih, setiap hari itu harus di dinas sosial atau di bagian apa itu harus setiap hari harus melatih dengan kesabaran. Karena apa? Karena mereka itu banyak aktif, banyak bicara sendiri, tertawa sendiri, aktif, begitu. Jadi sudah kayak orang yang bagaimana ya, yang tidak memikirkan segala sesuatunya gitu. Tapi bisa sembuh bisa, tapi dengan waktu yang panjang. Jadi contohnya dulu tuh ibu pernah praktek yang namanya praktek PPL waktu kuliah. Jadi ibu ke panti jompo, ibu ke mana? Panti asuhan, ibu ke rumah sakit jiwa. Jadi ibu bisa melihat secara langsung bagaimana keadaan orang-orang itu yang pasien-pasien jiwa itu seperti apa itu tahu. Jadi ada kategori yang ringan, yang berat, itu tahu. Kalau yang ringan itu ya masih bisa diajak bicara, masih bisa. Mereka tuh kadang itu hanya apa ya, karena tekanan gitu. Paling banyak itu tekanan. Ada yang frustasi gitu, ada yang masih muda, ada gitu. Yang ganteng ada. Jadi kalau ibu observasi atau itu kasihan gitu loh lihatnya, oh ganteng-ganteng kok seperti ini ya gitu. Jadi itu kayak beban gitu loh. Makanya kalian itu yang masih waras, ya waras sudah ya. Jangan terlalu pikiran. Nanti lama-lamaan kita mikir asam lambung Langsung stres. kayak kemarin itu contohnya yang dokter itu dibully, akhirnya lompat dari itulah pembulian itu mematikan. Kenapa itu bisa memberikan statement bahwa pembulian itu mematikan? Karena dipikir sendiri, tidak. Iya, maksudnya kita tidak cerita dengan orang tua, kita tidak cerita dengan siapa, jadi dipendam gitu. Ya, ada kasusnya yang anak SMA juga itu dipendam terus sakit lama-lama itu kan. Jadi bully itu berbahaya sekali. Jadi kalian di sini janganlah bully atau apa, yang baik-baik saja. Bully itu nggak usah lama ya. Itu kalau bisa diselesaikan, ayo kita selesaikan. Itulah yang namanya resiliensi. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang mengapa daya lenting itu penting? Kita akan mempelajari tentang daya lenting. Silakan dibaca. Daya lenting atau resiliensi itu penting karena memungkinkan individu dan lingkungan untuk beradaptasi dan pulih dari kesulitan, seperti tekanan emosional, krisis atau perubahan lingkungan. Kemampuan ini tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan mental dan kesuksesan pribadi dalam hubungan serta pekerjaan, tetapi juga krusial untuk berkelanjutan lingkungan, karena daya lingkungan memastikan ekosistem mampu pulih dan terus menghadirkan manfaat bagi kehidupan manusia. Oke, terima kasih Ikhwan sudah membacakan. Ya, kalau di dalam pelajaran olahraga itu lenting, yang dimaksud lenting itu apa? Lenting. Di dalam pelajaran olahraga lenting, daya lenting. Ini loh lenting. Lenting itu sama saja kelentung. Kalau kita bisa atletik, hayang atau meroda atau apa namanya? Meroda terus di balik itu kita mempunyai daya lenting. Berarti lentur, jadi badan kita lentur. Atau kan bisa hobinya dance atau menari, berarti Trisa ini mempunyai daya lenting yang kuat. Nah, daya lenting itu adalah kalau di dalam olahraga lentur, tetapi kalau di dalam BK
Daya latih resiliensi itu penting karena memungkinkan individu dan lingkungan untuk beradaptasi pulih dari kesulitan. Nah, individu itu apa? Individu itu siapa? Individu itu seseorang. Seseorang berarti lebih dari satu. Lingkungan untuk beradaptasi itu beradaptasi. Kita harus beradaptasi di lingkungan sekolah. Ya, beradaptasi itu berarti beradaptasi. Kita harus bisa beradaptasi di lingkungan sekolah. Kita harus beradaptasi di masyarakat. Jadi adaptasi itu apa? Beradaptasi. Berarti harus bisa beradaptasi, bergabung di lingkungan, gitu ya. Dan pulih dari kesulitan seperti tekanan emosional, krisis atau perubahan lingkungan. Jadi setiap manusia itu mempunyai sosial, emosional, dan tentunya yang berbeda. Jadi setiap individu itu mempunyai emosional yang berbeda. Trisha sifatnya suka marah, suka ngomel, cepat emosi, atau suka berbohong, atau tidak pernah jujur atau apa. Nah, setiap individu itu berbeda. Terus kalau Tiara orangnya lembut, ramah, cantik, terus apa lagi ya, sopan, bicaranya halus, sosial emosional. Jadi kita harus mengerti tentang kepribadian seseorang atau kepribadian teman kita, teman sejawat kita ya. Jika kita mempunyai teman dekat, kita harus tahu kepribadiannya. Sekarang ibu tanyakan, kalau kita mempunyai teman itu penting nggak? Penting. Selain untuk kita bersosialisasi, teman bermain, terus kita juga apa? Kalau kita mempunyai teman itu merasakan Gimana? Merasakan apa? Itu bahagia. Merasakan bahagia, tidak kesepian. Apa namanya? Kita bisa menikmati masa-masa. Beda kalau kita dengan keluarga, kalau dengan keluarga kan hanya berkumpul dengan keluarga ya. Tetapi kita harus membutuhkan juga teman. Iya. Kalian semua punya teman di sini kan? Ada. Punya teman dekat juga? Ada. Oke, itu lah yang kita makan nggak ya? Lentil. Kalian cermati baik-baik ini. Kalian bisa cermati baik-baik di dalam video itu ya. Bagaimana ceritanya, jalan ceritanya, begitu. Nanti kalian memberikan sesuatu tanggapan. Ini penjual. Silakan lihat videonya. Kalau bisa bisa. Jadi itu kalian lihat baik-baik, nanti kalian ibu akan memberikan tanggapan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa ini? Dari video tadi ada yang bisa memberikan tanggapan? Iya. Kamu dulu berdiri, sebutkan nama, kelas apa, namanya siapa? Ya, berdiri. Sebutkan namanya, kelasnya apa? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nisa, saya dari jurusan MPLB. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari apa yang bisa lihat.
anak yang bernama Jaron memukul permainan dan permainan itu terjatuh. Terus ada anak kecil satu berkata tanggapan dalam bahasa Inggris. Dia tanggapi, yang saya mengerti dari bahasa itu, dia bilang permainan itu sudah jatuh tapi dia bisa bangkit dengan dari yang perasaan down, dia bisa kembali lagi dari semula. Oke, luar biasa. Iya. Jadi intinya permainan itu dari jatuh bisa bangkit. Oke, mungkin ada yang lain yang akan berkata apa? Selain Anissa? Ada yang lain yang mau berikan? Iwan, bagaimana Iwan? Itu sama kayak dia bilang. Ada yang beda? Trisha, bagaimana Trisha? Coba masih suka kata. Oh, Ipin. Ibu dia pandai sekali. Ayo Ipin, bagaimana? Tadi waktu apa? Ipin menonton video itu bagaimana? Tanggapannya, ya? Jawabannya, Anissa bisa semua dia saja. Iya. Apa? Memberikan resiliensi. Resiliensi. Iya. Untuk bisa melakukan buat jiwa. Mari kita bisa. Ayo. Ya, kita akan mendengarkan tanggapan dari. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Dari Nisa, dari Mas Kendolder. Menurut saya simpulkan video tadi. Anak kecil itu dia iya dia bisa untuk bisa resiliensi kembali lagi Bu karena ada permainan itu. Karena permainan kan dia jatuh dan dia bangkit lagi. Dia gitu Ibu. Ini asal simpulkan dari video tadi Bu. Oke. Jadi apa namanya permainan itu jatuh lalu bangkit kembali ya seperti manusia ketika mengalami down mereka bisa bangkit. Bagaimana caranya bisa bangkit? Karena dengan cara kita memberikan motivasi bisa doa bisa ya. Ketika kita lihat teman kita down, contohnya Irvin ya. Irvin itu sedang down karena ada masalah keluarga atau lagi apa ya kesulitan dalam apa, jadi mereka Irvin ini down gitu. Terus ada teman-teman rekan sejawatnya yang memberikan motivasi atau dorongan. Sama saja ketika kita gagal, jadi kita harus bangkit. Jadi contohnya ada seorang usahawan ya. Tahu pengusaha kan? Tahu Ibu ya. Yang namanya pengusaha itu tidak harus di bawah. Ketika mereka down, otomatis bagaimana? Akan berkurang penghasilannya. Biasanya omsetnya per hari bisa mencapai berapa puluh juta, terus tiba-tiba down karena konsumennya menurun. Jadi bagaimana kita bangkit kembali itu bagaimana? Berarti harus mempunyai cara yang lain supaya kita harus bisa bangkit. Itulah resiliensi. Oke. Jadi sekarang Ibu akan fixed mindset. Mindset itu pemikiran kan grow itu apa? Grow artinya. Grow itu tumbuh. Jadi pemikiran yang bertumbuh. Kalau fixed mindset. Kalau grow tumbuh, kalau fix apa? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Siapa yang mau debat bahasa Inggris nanti? Siapa yang akan jadi debat bahasa Inggris nanti? Ini Nesri Bonisa. Ya, fix apa artinya? F-I-X-E-D. Fix mindset. Sini. Fix mindset. Grow mindset itu kan bertumbuh. Kalau fix dah fix.
Ya. Kalau mindset tadi apa? Berpikir. Jadi berpikir, kalau grow. Jadi di sini ada kesuksesan, ada kegagalan, ada kesulitan, ada masalah, ada kritik. Jadi itu dialami oleh individu. Kesuksesan dialami oleh individu tidak. Kegagalan dialami, kesulitan dialami, masalah dialami, kritik dialami. Pernah mengalami kegagalan? Benar. Andre, Saya pernah. Hendra, ya, seperti apa kegagalan yang kamu alami? Betul. Kenapa? Karena tidak lolos. Nggak lolos. Oke, Bisa sama ibu. kenapa? Pasti masih tidak terlalu. Selain itu, masa sama? Kegagalan itu kan banyak yang nggak harus satu, nggak bisa dipikir. Oh, baik bagaimana? Ya ibu. Bang, sakit hati sekali ibu. Oh, nggak dapat juara. Ada yang lain? Ada ibu. Ibu kegagalan dalam Dalam kelas. Jam percintaan. cinta gini. Ini saya. Apa itu? Oh iya. Putus cinta. Itu juga termasuk kegagalan. Sekarang ibu yang akan tanyakan kesulitan. Pernah mengalami kesulitan? Nah. Ipin, kesulitan, sulit. Kesulitan kita mengalami kesulitan. Ekonomi ibu. Ya, kesulitan dalam apa? Ekonomi itu apa? Kesulitan dalam Ekonomi. Bahasa Inggris terlalu susah. Kesulitan Saya sama matematika, Bu. kesulitan dalam bahasa Inggris belajar atau mengerjakan. Iya. Belajar matematika dan bahasa Inggris. Ya, kesulitan. Kalau Tiara pernah mengalami Ibu buku kemana? ada bahasa ini. Tema mulai jam 7. Kesulitan saat menggambar apa itu? Gambar ruangan. Menggambar ruangan. Oh iya. Berarti siswa-siswa bisa ya bagaimana itu mengungkapkan kesuksesan itu bagaimana, kegagalan itu bagaimana, kesulitan itu bagaimana. Sekarang masalah. Pernah mengalami masalah? Masalah apa? Masalah keluarga. Pernah mengalami masalah? Karena itu masalah. Ya. Pernah mengalami masalah? Apa? Masalah keluarga. Masalah itu hampir setiap hari ada. Apapun itu tetap selalu ada. Masalah apa tidak mati juga itu masalah. Kenapa tidak mati itu masalah? Karena apa? Pasti nanti orang tua ngomel. Jadi itu masalah. Tidak itu saja masalah. Jadi kita hidup itu tanpa masalah. Jadi hidup itu tidak akan lurus, tapi masih ada pasti ada kerikil ya. Iya. Jadi intinya jangan menjadi anak yang menurut, tetapi jadilah anak yang mandiri. Jangan jadi anak yang tapi menjadi anak yang mandiri. Itu seperti contohnya Kak. Nanti kalian mau belajar tentang apa?
Jadi di situ kalian akan bisa bahwa pentingnya orang tua, terus apa namanya, bagaimana cara seperti orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang Mau sabuk kemana? Ini udah mungkin. kasih untuk teman. Yang pertama itu menjadi motivator, yang kedua itu kayak macam yayasan, punya yayasan untuk anak, perlindungan anak. Ya, dari video di atas tersebut ada yang mau menanggapi? Ada yang bisa menanggapi? Saya juga ibu. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Safira. Bisa diperkenalkan saya dari kelas 11 UPT. Tanggapan yang setelah saya nonton film itu, tanggapan saya adalah orang tua harus menjadi sahabat bagi anaknya. Seperti mungkin mendukung anaknya untuk melakukan sesuatu yang dimauannya, supaya anaknya tidak ingin membantah orang tuanya. Jadi langsung ke video yang tadi. Kita sebagai anak memang sebagai orang tua kalau larang, tapi jangan terlalu kelebihan. Kalau terlalu kelebihan anaknya ya terlalu terlalu tertekan begitu. Kalau satu kali kenal sudah mau pulang lagi bu. Terus kalau kasar sama anak nanti jadinya tembak melawan, marah tapi jangan terlalu kelebihan, nanti anaknya rasa timbul kayak, kan banyak itu anak yang pengen rasa dunia seperti apa kan di luar begitu. Jadi kalau terlalu kelebihan kasar sama anak, nanti anaknya tambah jadian ibu begitu, tambah kasar sama orang tua begitu ibu. Terus jadi orang tua juga harus bukan orang tua tapi harus sebagai sahabat begitu untuk anak-anaknya. Untuk apa? Oke, luar biasa. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ada? Tidak? Ya, seperti itu tadi ya. Jadi di zaman now itu apa? Zaman Zaman sekarang, zaman now ya, beda dengan zaman yang lalu ya. Zaman yang lalu yang belum ada kayak namanya HP dan sebagainya. Iya. Jadi di sini bisa ambil kesimpulan, zaman now, jangan mimpi punya anak yang penuh. Kita justru akan frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Kasih aplaus untuk kita semua. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Jadi, kalau kita mempunyai anak, jangan menjadi anak yang menurut dan mau disuruh-suruh, ya. Jadi anak itu harus sesuai dengan hati, harus bisa mandi tanpa disuruh. Kalau anak kita menjadi anak yang penurut, otomatis anak tidak berkembang. Karena harus menuruti apa kata orang tua. Biarlah anak itu mandiri. Jadi seperti yang tadi bilang, jangan jadi anak yang penurut, jadilah anak yang mandiri. Oke. Untuk jurus ketiga yaitu tumbuhan resiliensi. Akhirnya sampai di sini. Ya, pesan ibu terus belajar ya. Terus belajar, semangat dan usaha. Kalian mau jadi orang sukses harus belajar. Sekarang kita akan menutup dalam doa. Ibu minta tolong Indra memimpin di dalam
itu akan membuat kita bertumbuh dan bangkit. Sekian dan terima kasih materi dari Ibu. Semoga materi dari Ibu ini sangat bermanfaat untuk Bermanfaat sekali Ibu. anak didik dan siswa ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ibu. Buat tumbuhin kita bersama tubuh yang ketat, penuh cinta dan sahabat, mendidik dengan tulus, gunakan tulus, kenali potensi, mengelola emosi, bukan dependensi. Jaga konsistensi dan cari koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Tangannya begini. Sekolah dengan dan juga mendunia tempat bertumbuh harapan sama yang kita berbicara mendidik dengan tulus gunakan tulus kembalikan lagi kenali potensi kelola emosi hubungan preferensi jaga konsistensi dan cari koneksi membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Tangan. Murid melangkah depan, tujuh terus mereka hebat, tujuh terus yang akan ku ingat. Memang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Izinkan saya berdoa menurut agama saya yaitu Kristen. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak karena kita sudah melancarkan dari awal hingga berakhirnya. Tuhan sekarang kami mau keluar, dan sebelumnya kami minta tolong datang. Jaga kami agar sebentar untuk berjalan tentunya kami bisa mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan.